Alkisah diceritakan ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Daha. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Kertamarta. Dan ia memiliki dua orang putri yang sangat cantik, Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Hingga tiba saatnya ada seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan yang datang ke kerajaan Daha. Nama pangeran ini adalah Raden Inu Kertapati. Selamat datang di kerajaan Daha, Pangeran Raden Inu Kertapati. Ada apa kedatangan di sini? Wahai Raja Mulia, kedatangan saya ke sini untuk memilih salah satu putri Anda untuk saya jadikan calon permaisuri. Wahai putri-putriku, kemarilah. Setelah mengenal kedua putri raja lebih dekat lagi, Pangeran Raden Inu Kertapati memilih Chandra Kirana untuk dijadikan permaisurinya. Lamaran sang pangeran pun diterima baik oleh sang putri. Di sisi lain, Putri Dewi Galuh merasa jengkel dan tidak adil setelah menyaksikan lamaran sang pangeran terhadap saudarinya dari jauh. Kurang ajar, bisa-bisanya Chandra Kirana yang terpilih. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Aku harus melakukan sesuatu, tapi apa yang harus kuperbuat? Iya benar, aku akan membuat dia menjadi buruk rupa. Dewi Galuh pun diam-diam menemui seorang penyihir jahat untuk membantu rencananya. Apa kedatanganmu ke sini, wahai manusia? Penyihir, saya punya sebuah permintaan. Permintaan? Iya, permintaan. Apa yang untuk permintaan? Saya pikir permintaanku cukup mudah untuk kau lakukan. Dan dengan apa kau akan membayar? Well, saya akan membayar Anda dengan beberapa emas keping perak jika kau bisa melakukan apa yang aku mau. Kau telah berjanji sebutkan permintaan. Baiklah, jadi permintaanku adalah aku ingin kau membuat saudariku menjadi buruk rupa dan dia tidak jadi menikahi pangeran. Itu yang aku mau. Itu adalah hal yang sangat mudah. Permintaanmu ini akan segera kukabulkan. Namun, ada hal yang perlu kau ingat baik-baik. Saudari akan tetap bisa menjadi manusia pada siang hari, namun tidak dalam waktu yang lama. Dan apabila saudarimu itu bertemu dengan sang pangeran yang kau sebut itu, maka kutukannya dapat dibatalkan. Baiklah kalau begitu. Wah, keong ini cantik sekali. Sang nenek merawat dan memberinya makan agar ia tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun tidak satupun yang ia dapatkan. Lagi-lagi tidak dapat ikan hari ini. Aku sudah kehabisan bahan makanan. Saat ia sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Sang nenek merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuatkan makanan ini? Loh, siapa yang memasak makanan ini? Kejadian ini terus berulang setiap hari, di mana setiap sang nenek pulang dari sungai setelah mencari ikan, ia terus menemui makanan yang sudah tersedia di rumahnya. Tibalah suatu hari sang nenek memutuskan untuk berpura-pura pergi. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengintip siapa yang datang ke rumahnya dan menyiapkan makanan-makanan enak itu.
Ia pun melihat seorang gadis cantik di dapurnya. Wahai gadis cantik, siapakah engkau? Siapa namamu dan dari mana asalmu? Mengapa kau ada di rumahku? Saya seorang putri dari Raja Pertamata yang berasal dari Raja. Nama saya Chandra Kirana. Saya terkena kutukan menjadi nyaman setelah saya menerima amanah dari sang pangeran. Apa? Kutukan? Baik sekali orang itu. Emang kau tahu siapa yang mengutukmu? Sepertinya saya tahu yang mengutuk saya adalah saudari kandung saya sendiri, Putri Dewi Galuh. Saudari kandungmu sendiri. Wah, tega sekali dia. Di sisi lain, Raden Inu, sang pangeran, tak menyerah dalam mencari tunangannya itu. Penyihir pun akhirnya tahu bahwa Raden Inu tetap pantang menyerah mencari calon permaisurinya. Mengapa pangeran masih mencari permaisuri? Baiklah, aku harus mencari cara untuk mencegah sang pangeran menemukan permaisuri. Akhirnya, sang penyihir mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Inu di perjalanannya. Sang pangeran, Seorang gagak bisa berbicara. iya, aku memang bisa berkomunikasi dengan manusia. Pangeran, Bapak sedang mencari seseorang bernama Putri Chandra Kirana. Ya, aku sedang mencari dia. Dia adalah tunanganku. Namun pada suatu hari dia menghilang. Aku tahu di mana dia berada. Teruslah ikuti aku ke arah timur. Pangeran menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Raden Inu Kertapati merasa kebingungan dengan jalan yang ditempuh karena ia merasa perjalanannya sudah sangat panjang. Tetapi ia tidak juga sampai di tujuan. Lalu ia bertemu dengan seorang lelaki yang sakti. Siapakah engkau? Aku adalah Raden Inu dari Kerajaan Samudra. Mengapa kau terlihat bilang seperti orang mencari sesuatu? Aku mencari seseorang. Aku mencari tunanganku. Dan gagak ini sedang memandu jalanku. Percaya wahai anak muda, sesungguhnya sang gagak ini adalah seseorang yang mempunyai niat jahat. Seorang penyihir. Tapi gagak ini sedang memimpin jalanku. Kau telah diberi arah yang sesat, dia dapat mencelakai engkau. Biarlah saya membantu kamu, wahai anak muda. Terima kasih, tapi aku sekarang sedang kebingungan mencari Chandra Kirana. Jangan khawatir, wahai anak muda. Pergilah terus ke utara dan temuilah calon permaisurimu. Dan ingatlah nasihatku ini, jangan takut dengan apapun dalam perjalananmu. Saat Raden Inu Kertapati sedang berjalan mengarah ke desa Dadapan, perbekalannya habis dan ia sangat lapar. Bagaimana ini? Perbekalanku sudah habis. Aku lapar. Raden Inu Kertapati memasuki rumah tersebut dengan harapan bisa mendapatkan makanan dan minuman. Namun betapa terkejutnya ia melihat calon permaisurinya yang sedang duduk. Pertemuan ini menyebabkan kutukan yang dilayangkan penyihir atas usulan Putri Dewi Galuh dibatalkan sepenuhnya. Suatu pagi saat saya sedang merias diri setelah menerima amanah dari sang pangeran, tiba-tiba saja tubuh saya terasa seperti aneh, seperti terkena kutukan. Dan kemudian tubuh saya berubah menjadi keras. Maaf atas kelalaianku karena tidak menjaga keamananmu dengan benar. Wahai anakku,
Dengan penuh kebijaksanaan, saya telah menduga sosok di balik dalam kunjungan ini. Putri Dewi Galuh, wahai anakku, engkau akan menerima berupa hukuman kurungan selama beberapa waktu. Putri Kirana.